Oke teman-teman, kali ini kita akan mengganti pentil AC pada AC rumah atau AC split yang sudah mulai bocor. Alat yang akan kita gunakan seperti ini ya. Nah, ada keuntungan jika kita menggunakan alat ini. Kenapa? Ketika kita gunakan alat ini, maka freon yang ada pada AC tidak ikut terbuang ketika kita melepas pentilnya. Ya, karena di sini kita lihat ada katupnya ya. Jadi freon tidak akan ikut terbuang. Jika kita tidak menggunakan alat ini, maka freon ketika kita melepas pentil AC, freon yang ada di dalam AC akan terbuang ya, akan keluar setelah pentil kita lepas. Begitu juga oli yang ada pada saluran AC yang digunakan untuk melumasi kompresor juga akan ikut keluar bersama freon yang keluar dari AC ya, sehingga akan menambah pekerjaan kita ya. 3 diantaranya. 1, ketika kita sudah mengganti pentil yang baru, maka kita harus melakukan vakum. Kenapa demikian? Karena ketika freon sudah keluar, udara dari luar akan masuk ke dalam saluran AC. Maka ketika pentil AC sudah diganti, kita harus mengeluarkan udara yang ada pada saluran AC. Jadi kita harus melakukan vakum. Yang kedua, kita harus memberi atau menambah oli pada saluran AC untuk memberi pelumas pada kompresor. Yang ketiga, kita harus mengisi kembali freon pada AC. Jadi ada 3 pekerjaan tambahan ketika kita tidak menggunakan alat ini. Jadi sangat disayangkan kalau hanya mengganti pentil AC ya, kemudian kita harus melakukan 3 pekerjaan ini. Nah, jadi nanti kita bisa gunakan, kita pasang pada port injeksi ya. Untuk alat ini digunakan untuk AC R22. Nah, jika punya teman-teman AC-nya adalah R32 ya, freonnya R32 atau R410A, maka di sini sudah disediakan adapternya ya, adapter untuk R32. Nanti tinggal dipasang di bagian depannya ya. Ini untuk R32, tapi kalau R22 cukup pakai yang ini. Oke, langsung saja kita kerjakan ya. Nah, ini tadi sudah kita cek ya, ternyata pentilnya itu bocor ya. Untuk pengecek apakah bocor atau tidak, kita bisa menggunakan air sabun ya. Kita tempelkan ke sini. Jika gelembungnya itu pecah, maka sudah bisa dipastikan pentil ini bocor ya. Iya, jangan lupa ketika kita akan mengganti AC ini, usahakan AC dalam kondisi aktif ya untuk kompresornya. Kenapa demikian? Karena pada saat kompresor aktif, maka tekanan di bagian sini untuk port injeksinya itu akan turun ya. Berbeda ketika AC dalam kondisi mati ya, kompresornya mati, maka tekanannya itu akan lebih tinggi. Nah, untuk menghindari kesulitan kita dalam mengganti pentil, maka pada saat kita mengganti pentil ini, usahakan AC kompresornya dalam kondisi hidup. Ini kita tarik dulu bagian pengaitnya, kita tarik ke bawah agar di sini kosong ya. Kemudian kita pasangkan. Ya, susah kita menggunakan hanya satu tangan ini. Ini pastikan alat terpasang kencang ya, sampai mentok. Setelah kita pasang mentok, kemudian kita dorong bagian tuasnya sampai masuk. Nah, kemudian kita raba-raba. Pastikan ini bagian ujungnya nempel mengait pada
pentil AC-nya. Kalau sudah pas, ini agak kenceng ya, ini berarti sudah ujungnya itu sudah tepat mengait pada pentil AC. Kemudian kalau sudah, kita putar berlawanan arah jarum jam untuk melepas pentil. Kita putar terus sampai pentil airnya lepas. Oke, ini sudah lepas. Kemudian kita tarik ke bawah ya. Nah, jika tekanannya tinggi, maka ini otomatis akan mundur sendiri ya. Kalau sudah, jangan lupa katupnya kita tutup agar freon tidak keluar. Nah, selanjutnya kita lepaskan bagian ini untuk mengambil pentilnya. Nah, ini pentil yang sudah kita lepas. Nah, ini berarti di bagian sini sudah tidak ada pentil. Selanjutnya kita ganti pentil ini dengan pentil yang baru. Oke, sudah kita pasang, kemudian tinggal kita masukkan. Kita pasang dulu tutupnya sampai kencang ya. Kemudian kalau sudah, kita buka kembali katupnya. Oke. Nah, selanjutnya kita dorong ke atas. Nah, untuk memasang pentilnya, kita putar searah jarum jam. Ini sudah kenceng, nah, sudah nggak bisa diputar lagi. Selanjutnya, kalau sudah, berarti ini pentil sudah terpasang di outdoor AC. Maka langkah selanjutnya tinggal kita lepas kembali alat ini ya. Kita putar. Pentil sudah terpasang dengan rapi ya. Ini yang terbaru dan ini yang tadi yang sudah bocor ya. Oke, sekarang kita coba apakah ini masih bocor atau tidak. Nah, dengan memberikan air sabun pada ujungnya, nanti kita lihat apakah masih bocor atau tidak. Kalau ternyata bocor, maka pentil ini kita ganti lagi dengan yang baru, karena meskipun pentil ini baru, tidak menutup kemungkinan ada produk yang cacat ya. Artinya meskipun baru belum tentu kualitasnya bagus ya. Jadi jangan lupa setelah kita ganti, kita pasang, tetap kita cek kembali apakah bocor ataukah tidak. Oke, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.